Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mensyukuri kebaikan-Mu ya Tuhan, yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Hingga pada kesempatan ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah doa kami pada saat ini. Terimalah penyembahan kami ya Tuhan, yang telah kami naikkan lewat pujian kami kepadamu. Lewat suara kami, lewat setiap tetesan air mata yang keluar, biarlah semua itu berharga dan memberikan pemulihan bagi kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati firman-Mu, agar memberikan pertumbuhan iman bagi kami. Urapi juga hamba-Mu ini yang ya Tuhan, yang lemah, yang tak berdaya, yang tidak terbiasa untuk bisa bersaksi tentang kebenaran ini. Urapi dengan kuasa Tuhan, agar firman-Mu dinyatakan malam ini, pesan Tuhan dinyatakan malam ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah kita doa malam di awal bulan September di malam hari ini. Itu semuanya karena pertolongan Tuhan bagi kita boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita sebagai renungan kita di malam ini. Kita buka dari Yeremia. Mungkin firman Tuhan ini pernah dibawakan oleh beberapa hamba Tuhan. Yeremia pada pasal 29 ayat 11 sampai 14. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14, saya akan membacakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam hati. Firman Tuhan berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kepada kamu, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini saya kasih tema kepada kita di dalam renungan kita di malam hari ini adalah kunci mengalami janji pemulihan Allah. Setiap kita yang mungkin di dalam masalah, setiap kita mungkin yang dalam persoalan, kita menginginkan pemulihan dari Tuhan. Amin. Saat hidup kita sedang dalam badai persoalan, hidup kita terasa itu buntu, tidak ada jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Bahkan kita nyaris menyerah, putus asa dan hampir meninggalkan Tuhan karena persoalan tersebut. Bahkan kita sudah berdoa Bapak Ibu Saudara, air mata kita sudah keluar, kalau dihitung-hitung sudah lebih 1 ember Bapak Ibu Saudara kalau kita berdoa. Air mata kita sudah banyak keluar dari air mata kita Bapak Ibu Saudara. Tapi nyatanya tidak juga terjawab. Hal inilah yang menjadi kesulitan terbesar iman Kristen hari ini di dalam mendapatkan pemulihan daripada Allah. Saudara-saudara, apa yang kita alami lebih-lebih yang dialami oleh bangsa Israel. Saudara-saudara, kalau posisi, situasi bangsa Israel Bapak Ibu Saudara berada di tengah pembuangan. Berada di negeri orang lain. Karena ketidaktaatan mereka, karena kesalahan mereka, karena ketidaksetiaan mereka di hadapan Tuhan. Maka Tuhan memakai bangsa Babel untuk dijajah, untuk menjajah dan untuk membuat Israel menjadi menderita di negeri Babel. Saudara-saudara selama di sana
bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang sangat dikatakan 1 bulan, 2 bulan, tidak. Kalau saudara membaca ayat yang 10 dia katakan, sebelum genap 70 tahun, aku tidak akan mengeluarkan kamu dari sana. Saudara-saudara yang terkasih, ini berarti bukan waktu yang sangat sedikit. Panjang Bapak Ibu Saudara, baru 7 bulannya kita di pandemi ini. Kita sudah nyaris berteriak dan minta tolong Tuhan pulihkan negara kami. Saudara-saudara, bagaimana dengan perasaan bangsa Israel yang setiap hari mendapatkan penderitaan, yang setiap hari mendapatkan caci makian, yang setiap hari tidak mendapatkan kenyamanan di negeri orang. Tapi dalam situasi seperti itu, ingat, Allah masih memperhatikan mereka. Amin. Walaupun mereka itu dijajah, walaupun mereka mendapatkan penderitaan persoalan hidup, tapi ingat, Allah masih memperhatikan dan memperdulikan umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dalam keadaan seperti itulah Tuhan mengerti keadaan kita. Amin. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, ingat Tuhan mengerti keadaan kita. Tuhan bukan tidak memperhatikan bangsa Israel. Justru karena itulah Allah memperhatikan mereka. Dengan apa? Allah mengirim bangsa Babel untuk menjajah Israel. Allah mengirim nabi-nabi, baik nabi besar maupun nabi kecil, untuk menyampaikan kabar Injil kepada bangsa Israel. Itu adalah perhatian Tuhan, saudara-saudara. Dengan begitu saudara-saudara, dari persoalan yang kita alami, Allah ingin memberikan janji. Dari janji itu apa hal yang harus kita lakukan? Ketika Allah menawarkan pemulihan, ada kunci untuk mengalaminya saudara-saudara. Untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan, ada hal yang harus kita kerjakan. Inilah yang diinginkan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Apa kunci kita orang Kristen? Apa kunci agar mengalami janji Tuhan? Janji pemulihan yang Allah tawarkan, yang Allah berikan kepada setiap umatnya. Yang pertama Bapak Ibu dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Di ayat yang 11 dia katakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Saudara-saudara berarti ingin memberikan bahwa begini. Saudara kalau ingin mengalami janji Tuhan, saudara harus mengenal rancangan Allah. Saudara harus peka, bukan pekak. Seringkali kita pekak saudara-saudara, hingga kita tuli dan tidak mendengarkan apa rancangan Allah dalam hidup kita. Kita dibutakan oleh keinginan dunia ini. Saudara, Tuhan menginginkan kita peka, bukan pekak. Katakan di sebelahmu. Saudara-saudara, gunakan pendengaranmu untuk mendengar suara Tuhan. Gunakan hatimu untuk merasakan bagaimana jamahan Tuhan terjadi dalam kehidupan engkau dan keluargamu. Ini yang harus dirasakan oleh bangsa Israel dan kita hari ini. Maka Tuhan katakan rancangan-rancangan yang ada padaku itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Apa maksud Allah mengatakan rancangan damai sejahtera? Rancangan damai sejahtera dalam hal ini adalah rancangan tentang kedamaian bersama Tuhan. Kedamaian dengan Allah. Berikut tidak hanya kedamaian tapi damai sejahtera, keselamatan, pertolongan, kesembuhan, dan lebih-lebih itu semuanya adalah perhatian Tuhan yang positif. Sedangkan yang kecelakaan adalah berbicara tentang penderitaan, berbicara dengan bangkrut, berbicara tentang kerugian, berbicara tentang penyakit. Hal ini tidak diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi ada sebuah pertanyaan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dari apa yang Tuhan katakan mengenal rancangan Allah. Sepertinya apa yang kita rasakan hari ini, sepertinya Tuhan berbohong bukan? Tuhan katakan rancangan damai sejahtera, tapi keluargaku dalam masalah. Saudara-saudara, rancangan Allah bukanlah rancangan manusia. Pikiran kita bukan pikiran Allah. Maka Tuhan berkata, sebab aku rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Sebab aku tahu apa rancanganku bagimu. Oleh karena itu malam ini untuk mendapatkan rancangan Allah, untuk mendapatkan janji pemulihan Allah, maka pekalah pada rancangan Allah. Amin. Kalau Anda dan saya tahu rancangan Allah dalam dirimu adalah rancangan damai sejahtera, maka Anda sudah mendapatkan pemulihan yang tidak terlihat oleh orang, tapi engkau rasakan sendiri. Mungkin bukan saya mengalaminya Bapak Ibu Saudara, Anda akan mengalami hal-hal yang indah karena Anda mengenal rancangan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, gunakan hati dan pikiranmu untuk merasakan rancangan Allah dalam kehidupan kamu. Karena rancangannya pasti penuh damai sejahtera, amin.
penuh kenyamanan. Walaupun kesulitan yang kita hadapi itu tidak betul-betul memberikan nyaman kepada kita. Tapi kuncinya gini, engkau datang kepada Tuhan, engkau mau bergaul dengan Tuhan, engkau memposisikan dirimu ke hadapan Tuhan, maka engkau akan betul-betul mendapatkan damai sejahtera. Amin. Berikut Bapak Ibu Saudara yang kedua, untuk mengalami janji Tuhan tidak hanya peka terhadap rancangan Allah, tapi kedua adalah bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah berarti adalah kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di ayat yang ke-12 sampai 14 dia katakan, apabila kamu berseru, datang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Saudara-saudara, cara bergaul dengan Tuhan bagaimana? Apakah mesti harus saya ajari Bapak Ibu Saudara? Anak sekolah minggu sudah tahu cara bergaul dengan Tuhan. Dia mungkin harus lipat tangan, tutup mata dan berkata, Tuhan Yesus terima kasih engkau memberikan kesehatan kepada saya hari ini. Itu contoh simpel Bapak Ibu Saudara. Seorang anak kecil bisa mengerjakan ini, tapi ironisnya ada banyak orang kita yang dewasa saat ini melupakan hal-hal yang simpel seperti ini. Bergaul dengan Tuhan tidak kita harus mesti datang ke Yerusalem untuk kita bisa bersujud menyembah Tuhan di sana. Tapi bergaul dengan Tuhan adalah ketika kita datang berseru, berdoa, mencari dan menanyakan Allah dalam kehidupan kita. Di situ kita punya pergaulan dengan Allah. Saudara-saudara, kalau saudara membaca Alkitab, saudara pasti menemukan siapakah tokoh-tokoh yang dikatakan bergaul dengan Allah. Mungkinkah itu Henokh yang pernah Bapak Ibu baca dalam Alkitab? Ada Daniel, ada Elia, ada Musa dan ada Ayub. Dan banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka adalah tokoh-tokoh yang patut diteladani. Cara hidupnya bergaul dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tidak rumitlah ketika kita sedang bergaul dengan Allah. Ketika kita mau menerima janji pemulihan daripada Allah itu sendiri, saudara harus peka terhadap rancangan Allah. Dan saudara harus bergaul dengan Allah. Inilah yang diharapkan oleh Allah kepada bangsa Israel. Mereka tidak bergaul dengan Allah. Mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka hidup di dalam dosa saudara-saudara. Sehingga pemulihan itu lama-lama mereka terima. Maka di pasal 30 Allah menjanjikan pemulihan itu bagi mereka. Karena Allah menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Tuhan berkata, jika engkau mencari aku, berseru dan berdoa kepadaku. Maka di ayat yang 14 dikatakan, aku akan memulihkan keadaanmu. Saudara-saudara, apa keadaan saudara malam ini? Apakah saudara sedang dalam keadaan sedih? Apakah saudara dalam keadaan masalah? Ingat firman Tuhan mengatakan, aku akan memulihkan keadaanmu. Apabila engkau mengenal rancangan Allah dalam dirimu, dan engkau datang bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, mari malam hari ini kita menjadi apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Dua hal ini merupakan hal yang simpel bagi kita. Bahkan apa yang kita lakukan saat ini merupakan langkah-langkah kita untuk kita tetap bergaul dengan Tuhan. Amin. Ketika engkau bernyanyi, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ketika engkau berdoa, itu adalah langkah simpel untuk Anda bergaul dengan Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan malam ini yang saya sampaikan kepada kita, yang Tuhan katakan kepada kita, membuat kita mendapatkan hal-hal yang baik, yang indah datangnya dari Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan malam ini memberkati setiap kita yang telah menerima firman ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Bagaimanakah kami memperoleh pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam keluarga kami, dan dalam segala harapan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang kami rasakan dan Engkau tahu keadaan kami saat ini. Dan kami telah mendengar bahwa ada kunci untuk mengalami janji pemulihan dari Allah. Ketika kami mengenal dan peka terhadap rancangan Allah. Ketika kami bergaul dengan Allah, maka kami akan spontan mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan materikan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saja kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita di malam hari ini. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, ada 5 pokok doa, ada 6 pokok doa Bapak Ibu Saudara untuk kita bawakan di malam hari ini. Kita berdoa untuk kita secara pribadi di hadapan Tuhan.
Mari kita minta pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Agar kita dilayakkan Tuhan di dalam segala apa yang kita inginkan di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Untuk para jemaat. Kita berdoa untuk Boksu, Pendeta Budianto yang kedengarannya sedang kurang sehat. Tuhan jamah hambanya agar pulih dan boleh pelayanan bersama dengan kita. Kita juga berdoa untuk para majelis sebagai hamba Tuhan juga. Diurapi Tuhan, boleh dipakai Tuhan di tengah-tengah pelayanan gereja. Kita juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat, agar mereka juga bertumbuh di tengah-tengah pelayanan secara online atau live streaming yang ada. Kita juga berdoa Bapak Ibu Saudara untuk perkembangan gereja kita. Untuk perkembangan sekolah kita di tengah pandemi ini. Mungkin banyak program-program yang harus kita ubah untuk mensinkronkan bagaimanakah pandemi ini terjadi dan kita hidup di dalamnya. Kita berdoa agar perkembangan gereja ini boleh terjadi. Kita juga berdoa untuk Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi. Kita menghitung sudah setengah tahun lebih ini boleh dilewati oleh bangsa kita. Kita berdoa supaya Indonesia boleh dipulihkan. Sumatera Utara boleh dipulihkan. Langkat boleh dipulihkan. Bahkan jemaat, keluarga kita boleh dilindungi oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sakit. Kita teringat untuk Ibu Diana yang saat ini sedang sakit. Dan dia meminta dukungan doa kita bersama-sama. Ingat doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa Bapak Ibu Saudara-saudari akan membantu kesembuhan daripada Ibu Diana. Kita yakin bahwa Yesus yang akan menyembuhkan hambanya. Dan juga tidak hanya Ibu Diana, beberapa jemaat yang lainnya mungkin kita ingat, mungkin ada keluarga kita yang sedang sakit. Kita berdoa untuk mereka agar jamahan Tuhan memberikan pemulihan atas mereka. Kita juga berdoa untuk pribadi kita lepas pribadi. Mungkin ada pergumulan kita yang mungkin kita tidak sampaikan kepada hamba Tuhan. Sampaikanlah kepada Tuhan, ini waktu yang terbaik untuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan rendah hati. Kami datang di kaki-Mu Tuhan, bertekuk lutut, karena kami sadar kami adalah orang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Ada banyak yang kami sampaikan Tuhan, tapi ternyata penghalang dari semuanya itu karena dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami sadari diri kami berdosa. Kami akui diri kami bersalah di hadapan Tuhan. Tak terhitung lagi kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Layakan kami untuk kami boleh menerima pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, kami berdoa kepada hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan bagi kami untuk menjadi Bapa rohani bagi kami di gereja. Kau memberkati Pendeta Budianto sebagai pimpinan resort dan jemaat kami di tempat ini. Urapi hamba-Mu ini dalam pelayanan yang ada Bapa. Kami mendengar hamba-Mu dalam keadaan kurang sehat. Di dalam nama Yesus Tuhan, jamah hamba-Mu ini. Pulihkan hamba-Mu yang sedang sakit. Agar hamba-Mu ini Bapa ketika Engkau jamah, ia mengalami kesembuhan. Dan ia boleh melakukan pelayanan kembali ya Tuhan. Kami rindu keluarga hamba-Mu ini Tuhan pakai untuk melayani Engkau Tuhan. Untuk menjadi Bapa rohani bagi kami. Untuk menjadi saluran berkat bagi kami melalui pemberitaan Injil-Mu Bapa. Tuhan memberkati juga kami dalam keluarga kami Tuhan Yesus dalam pelayanan yang ada. Urapi kami Tuhan Yesus agar kami semakin hari dipakai Tuhan di dalam pelayanan yang ada. Demikian juga kami berdoa untuk para majelis yang Tuhan percayakan untuk membantu hamba Tuhan. Membantu pendeta di dalam pelayanan gereja-Mu Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Hanya urapan Tuhan yang memampukan mereka boleh menjalankan pelayanan ini. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini mungkin sebuah kesulitan terbesar untuk boleh bersama-sama dalam pelayanan ini. Tapi kami percaya urapan-Mu Tuhan yang kami tunggu-tunggu, yang kami nantikan. Untuk kami boleh menerima itu Tuhan. Dan siap melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Yang Tuhan percayakan bagi kami hamba Tuhan. Untuk kami boleh layani. Tuhan terima kasih untuk kehadiran mereka. Yang sampai saat ini masih setia untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan. Pertumbuhkan iman mereka. Keluarga mereka. Usaha mereka. Pribadi mereka. Tuhan Engkau memberkati. Kami percaya Engkau memegang kendali setiap kehidupan daripada jemaat-Mu ya Tuhan.
Ya mungkin kami tidak tahu apa kondisi mereka, apa keadaan mereka. Tapi kami tahu Tuhan lebih tahu dari kami. Dan Tuhan akan bekerja bagi mereka. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi setiap jemaat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk perkembangan gereja kami dan sekolah yang ada. Ada banyak program-program yang hendak kami jalankan Tuhan, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, mungkin ada beberapa program yang mungkin tidak terjalankan. Tapi kami percaya di situasi yang sulit ini Tuhan, izinkan gereja boleh berkembang, pelayanan boleh berkembang, sekolah boleh berjalan dalam nama Yesus. Kau berkati para guru-guru, para yayasan yang memikirkan untuk menjalankan perkembangan sekolah yang ada. Bahkan juga para murid yang sedang mengikuti pembelajaran daring. Tuhan memberikan kepintaran bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya gereja kami, sekolah kami dalam kendali Tuhan. Kami bersyukur untuk perluasan wilayah yang ada. Biarlah dengan ini Bapa menjadikan kami semakin taat untuk melayani Tuhan di sekolah dan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk negara Indonesia. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan negara Indonesia saat ini Tuhan yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Sudah banyak nyawa yang terancam Tuhan. Sudah banyak saudara-saudara kami yang telah mendahului kami meninggal karena virus ini. Bahkan masih banyak orang yang terjangkit virus ini Tuhan. Dan saat ini sedang dikarantina. Tuhan, Indonesia kami serahkan di hadapan Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan. Pulihkan Sumatera Utara. Pulihkan daerah kami Tuhan Yesus, Langkat, Pangkalan Beranda, Tanjung Pura. Agar kami boleh terjaga dan terlindungi Tuhan. Engkau juga memberkati para pemerintah yang ada Tuhan. Agar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan di tengah pandemi ini. Biarlah setiap program-program yang ada boleh memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik atas anugerah-Mu. Kami datang juga berdoa kepada Tuhan setiap jemaat yang sedang sakit saat ini. Kami berdoa untuk kesembuhan daripada Ibu Diana yang sampai hari ini terus kami minta Tuhan kepada-Mu. Jamahan-Mu yang terjadi Tuhan. Kalau di dalam Alkitab ada seorang yang sedang pendarahan 12 tahun lamanya. Ketika ia menjamah jubah Yesus, ia mengalami kesembuhan. Dan kami percaya Bapa, doa kami setiap Kamis malam, doa jemaat-Mu Tuhan. Ketika kami meyakini Yesus yang menyembuhkan hamba-Mu Ibu Diana ini, maka kami percaya secepatnya Tuhan akan menjamah hamba-Mu dan mengalami pemulihan. Dan juga kami mendengar ada beberapa jemaat yang sedang sakit. Yang tidak tahu kami namanya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Jamahan-Mu terjadi bagi mereka. Kesembuhan ilahi itulah akan mereka miliki saat ini Tuhan. Beberapa juga orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh mengalami hal-hal yang indah di masa tua mereka. Mereka boleh melihat keajaiban Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga besar mereka. Di tengah-tengah anak cucunya hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik atas anugerah-Mu. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara jika Anda ingin berdoa untuk pribadi saudara. Karena Tuhan memberkati doa-doa saudara. Saya beri kesempatan untuk 2 menit berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah setiap tetesan air mata yang keluar dari hamba-hamba-Mu. Lihat setiap tangan yang terangkat di rumah mereka saat ini. Lihat setiap hati yang sedang meminta jamahan Tuhan. Mungkin mereka sedang bergumul akan usaha yang ada. Mungkin mereka sedang membutuhkan lawatan Tuhan dalam rumah tangga mereka agar akur Tuhan. Mungkin mereka sedang merindukan Tuhan memberkati setiap pertumbuhan anak-anak mereka. Usaha yang ada Tuhan. Kami mungkin sesama manusia kami tidak membantu mereka secara material Tuhan. Tapi melalui doa pada malam hari ini.
mujizat itu terjadi bagi mereka Tuhan. Kami percaya Bapa mujizat-Mu masih ada bagi kami. Kami percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami kerjakan di dalam ibadah yang ada. Mulai dari pujian, penyembahan kami. Mulai dari firman Tuhan yang kami dengar hingga dalam doa syafaat kami ini Tuhan. Kami minta sempurnakanlah ibadah kami ini ya Tuhan. Berkenanlah di dalam ibadah kami malam ini. Dan biarlah ibadah malam ini memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dianugerahkan bagimu oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai malam ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saat teduh kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti ibadah di malam hari ini. Sampai jumpa di dalam ibadah online hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.